Baik. Assalamualaikum Bu Erlin, bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Apa boleh Bu Erlin? Waalaikumsalam, Nak Neti. Wah, dengan senang hati. Mari sini, Nak. Ada yang mau diceritakan sama Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran dan Mm-mm. hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu inginkan di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu Erlin. Oke, ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau merasa kurang nyaman gitu dalam suatu pelajaran tersebut? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya Mm-mm. diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Hmm, apa tuh kira-kira yang membuat Neti merasa tidak adil dari guru tersebut? Gini, Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali Mm-mm. saya, Bu Erlin. Mm-mm. Bisa diperjelas lagi lebih lanjut apa yang membuat Neti merasa ini tuh tidak adil gitu dengan gurunya tadi tuh membuka les privat tersebut. Hmm, saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang Mm-mm. mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Oh, begitu rupanya. Baiklah, Ibu mulai memahami nih ya, mengapa Neti, Andi, dan Sherly temennya ya, selalu Ya. bisa mengerjakan soal dengan baik sama ini dan teman-teman yang lain. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat kamu merasa tidak nyaman begitu? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu Erlin. Hmm, boleh Ibu tahu seperti apa tuh bentuk sindirannya? Hmm, Beliau sering berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Kemudian apa yang membebani pikiran Neti setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu Erlin, karena saya kan tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik itu karena mengikuti les privat tersebut. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah Neti lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Lalu, apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya bertanya pemahaman Andi dan Shirley, teman saya tadi, tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti
les privat tersebut. Oke. Lalu apa kata temannya? Andi dan Shirley bilang, Mm-mm. lebih Mm-mm. paham Bu dengan penyelesaian soal-soalnya. Andi dan Mm-mm. Shirley dilatih dengan berbagai jenis soal. Mm-mm. Dan Andi dan Shirley itu belajar Mm-mm. lagi ketika di rumah dengan contoh soal-soal yang lainnya, Bu Erlin. Oke, baik. Kalau dari Neti sendiri, kiranya apa yang ingin Neti lakukan? Begini, Bu. Sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk Oke. konfirmasi dugaan saya. Mm-mm. Terus, kenapa tidak dilakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya nanti takut dimarahi. Apakah sebelumnya Neti pernah dimarahin beliau? Tidak sih, Bu. Lalu kenapa tidak dicoba? Benar, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya, Bu Erlin. Iya, bagus sekali Neti. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira nanti apa nih yang ingin Neti sampaikan? Hmm, Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu juga akan mempengaruhi nilai saya di kelas ya, Bu. Selain itu, saya ingin konfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus sekali. Ayo lakukan itu, Neti. Tidak apa-apa. Selain itu, apa kekuatan yang Neti miliki sehingga Neti itu merasa yakin gitu mendapatkan nilai yang tinggi, walaupun tidak ikut les. Hmm, Saya suka belajar, Bu, setiap sore. Saya selalu mengulang pembelajaran dan latihan soal. Selain itu, saya membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini, semenjak orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan, saya terpaksa membantu orang tua saya, Bu, berjualan jajan pada sore hari. Oh, begitu. Lalu, apakah hal tersebut mempengaruhi belajar Neti? Ya, saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya menjadi berkurang. Nah, coba Neti pikirkan kembali tentang nilai-nilai Neti. Apakah disebabkan oleh Neti tidak ikut les atau karena kurang belajar? Hmm, Wah, mungkin juga ya, Bu. Nah, menurutmu, menurut Neti nih ya, apa yang bisa Neti lakukan nih sekarang ini? Untuk ikut les, saya tidak mungkin, Bu Erlin, karena saya kan Oke. tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi Mm-mm. saya akan meminta bantuan teman saya tadi, Andi dan Shirley yang ikut les tadi. Kan dia Hmm. mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami, Bu. Jadi, apa nih rencana Neti dalam mencapai tujuan tersebut? Hmm, Rencana saya yang pertama, Mm-mm. saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan Mm-mm. menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Lalu Mm-mm. yang kedua, saya Mm-mm. konfirmasi jawaban yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga, saya akan belajar lebih giat sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan Mm-mm. meminta bantuan Andi dan Shirley tadi, Bu. Bagus sekali rencananya. Untuk mencapai tujuan itu, Neti, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu,
komitmen apa nih yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hmm, saya besok pagi akan menemui Mm-mm. guru tersebut di sekolah, Bu ya. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Baik, siapa kira-kira yang akan kamu mintai bantuan begitu untuk menjalankan komitmen ini, Neti? Saya akan meminta bantuan Andi dan Shirley untuk mengingatkan Mm-mm. saya dan membantu Mm-mm. saya belajar. Nah, itu baik sekali untuk kamu lakukan, Neti. Ya, terima kasih Bu Erlin sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya jadi plong ini Bu Erlin. Iya, sama-sama, Nak. Semoga eh, kamu sudah tidak memikirkan sesuatu hingga murung lagi ya. Iya, terima Oh kasih iya, Bu ini Erlin. ini sepertinya jam istirahat sudah selesai. Boleh kembali ke kelas kalau sudah merasa plong dan lega. Iya Bu Erlin, terima kasih ya Bu Erlin. Baik. Assalamualaikum Bu Erlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.